Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan Bapak Guru hari ini di mata pelajaran lain, yaitu mata pelajaran matematika. Jadi anak-anakku sekalian, seperti biasa Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang mungkin bisa menjadi konsep kalian dalam mengerjakan latihan-latihan atau soal-soal matematika ke depan, ya. Jadi khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi yang lalu, yaitu tentang pecahan. Namun kita konsentrasikan kepada bagaimana cara merubah pecahan biasa kepada pecahan campuran, dan sebaliknya pecahan campuran ke pecahan biasa, ya. Jadi itu dulu yang kita akan lakukan. Setelah itu baru kita lanjut kepada operasi hitung pecahan itu sendiri. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Jadi kita pelajari dulu bentuk-bentuk pecahannya. Jadi bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian ada juga pecahan desimal, kemudian nanti juga kita akan belajar tentang persen. Tapi di awal dulu sebelum kita belajar tentang desimal dan persen, kita harus belajar dulu tentang pecahan biasa dengan pecahan campuran. Oke, jangan kemana-mana, silakan tetap saksikan lanjutan dari video ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pecahan ya, pecahan. Jadi pecahan itu ada dua, yaitu bukan dua ya, sebenarnya ada 4. Tapi yang kita akan pelajari dua dulu, yaitu adalah pecahan campuran dan pecahan biasa, ya. Pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, kita pelajari dulu apa itu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu, misalnya saya kasih contoh, 1/2 ya, 1/2. Jadi 1/2 ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa bagian atas ini namanya pembilang, kemudian bagian bawah ini namanya penyebut. Nah, ini masalah pembilang dan penyebut ini saya sudah jelaskan dari 3 minggu yang lalu ya. Nah, sekarang di dalam pecahan biasa itu ada dua komponen. Jadi ada pembilang dan ada penyebut. Jadi coba kita lihat perbedaannya kalau dia adalah pecahan campuran. Jadi dia kalau pecahan campuran, jadi misalnya 1/2. Oke. Di pecahan campuran itu ada 3 komponennya. Yang pertama itu adalah ini pembilang, kemudian ini penyebut, kemudian ini namanya bulat ya, atau biasa kita sebut bilangan utuh ya, utuh. Lawannya pecahan kan utuh ya. Seperti itu. Jadi ada 3 komponen. Jadi yang membedakan itu adalah kalau pecahan biasa dia cuma ada 2 komponennya, cuma ada pembilang, cuma ada penyebut. Tapi kalau pecahan campuran, namanya saja campuran, dia ada bilangan bulat atau utuhnya, kemudian ada pembilang dan ada penyebut. Seperti itu. Itu perbedaannya ya. Oke, sekarang jadi saya punya coba dilihat, saya punya satu pecahan ya, satu pecahan biasa 1/2 ya, 1/2. Nah, pertanyaannya, jika kita ingin merubah ke pecahan campuran, berarti ini kita akan jadikan ke pecahan campuran. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa, apakah 1/2 ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran? Oke, apakah bisa? Pertanyaannya tidak bisa. Ini tidak bisa. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Karena pecahan biasa yang bisa dirubah menjadi pecahan campuran itu hanya pecahan yang lebih besar
pembilangnya daripada penyebutnya. Oke. Contohnya adalah berikut. 3/2. Ini yang dimaksud. Jadi pembilang ini itu lebih besar daripada penyebut. Oke, itu yang dimaksud. Ya. Apalagi 4/3. Oke. 5/4 dan seterusnya. Ya. Jadi semua pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut itu bisa dijadikan pecahan campuran. Oke. Nah, coba dilihat. Perhatikan. Jadi kita ambil misalnya 4/3 ya, 4/3. Coba kita lihat bagaimana cara kita merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Coba. Ini biasa. Kita mau rubah ke campuran, ya. Kita lihat dulu. Penyebut itu pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Pertama, ini kalian harus bagi ke bawah, ya. Ini dibagi, ya. Ini harus dibagi. Oke. Nah, pertanyaannya, 4 dibagi 3 apakah habis atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, yang mana yang habis dibagi itu? Misalnya 4/2 itu habis dibagi. Jadi 4 bagi 2 berarti 2. 6/3. 6 dibagi 3 berarti 2. Itu habis dibagi. Nah, 4 dibagi 3 itu tidak habis dibagi, makanya dia pecahan. Artinya dia lebih dari 1. Seperti itu yang dimaksud, ya. Seandainya dia 4 dibagi 3 dibagi 2 itu misalnya, seandainya ini adalah 2, 4 dibagi 2 berarti 2. Berarti dia bukan pecahan, tetap dia bilangan bulat ataukah bilangan utuh. Nah, karena dia tidak habis dibagi, makanya dia pecahan, ada lebihnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita 4 dibagi 3 itu kita ambil yang paling mendekati. Jadi jawabannya itu adalah, jadi 4 dibagi 3 itu jawaban yang paling mendekati itu adalah 1, ya, 1. Yang paling mendekati itu 1. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 2? Karena kalau 2 itu berarti melebihi dari sini, ya. Melebihi dari 4, karena 2 kali 3 sama dengan 6, ya. Tidak boleh 2 kali 3 sama dengan 6, tidak boleh melebihi 4. Jadi dia harus 1. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3, lebih rendah daripada 4. Itu boleh. Nah, 1, ya. Nah, sekarang 1. Jadi 1 ini itu kita simpan di sini, ya, sebagai bilangan utuhnya. Nah, kita tinggal cari sisanya. Nah, caranya dicari sisanya itu adalah, bagaimana caranya dicari sisanya? 4 bagi 3 ini kan 1. Oke. Kemudian ini 1 dikali 3, jadi ini kembali dikalikan, ya. 1 ini dikali, ya, dikali ini dikali 1 dikali 3 itu hasilnya adalah ini. Jadi ini, ya, ini hasilnya, ya. Hasilnya kita kesinikan, ya. Ini hasilnya ini. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke. Jadi hasilnya ini 1 dikali 3 sama dengan 3. Hasilnya ini hasil, ya, ini hasil. Hasilnya kita simpan di sini. Nah, apa tujuannya kita simpan di sini? Tujuannya itu supaya antara 4 dengan 3 kita bisa kurangkan, ya. Jadi 4 dikurang 3 itu sama dengan berapa? 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1. Ini 4 dikurang 3 sama dengan 1 per. Nah, kita sudah dapat pembilangnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya gampang, tinggal penyebutnya itu kita pindahkan ke sini, ya. Penyebutnya dipindahkan ke sini. Seperti itu. Dipindah saja. Dipindahkan.
cukup dipindahkan saja. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat bahwa 4/3 itu sama dengan 1/3. Kita sudah dapat pecahan campurannya. Seperti itu ya. Jadi sederhana. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana kira-kira kalau kita ambil 2 di sini? Otomatis tidak bisa karena 2 dikali 3 itu pasti hasilnya di sini 6. Jadi kalau 4 dikurang 6 itu tidak mungkin di sini hasilnya negatif, ya, seperti itu. Makanya kita selalu ambil yang di bawahnya. Oke, sama cara kerjanya jika kita menemukan pecahan campur yang lain. Yang jelas pembilangnya itu lebih banyak daripada penyebut. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kita sudah merubah dari pecahan biasa, kita merubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang sebaliknya, kita akan merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Coba dilihat. Jadi kita akan merubah, coba dilihat ya, pecahan campuran kita akan rubah menjadi pecahan biasa, ya. Nah, coba dilihat, seperti pecahan campuran yang tadi itu adalah terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah pembilang, kemudian penyebut, kemudian ada bilangan utuhnya di depan. Jadi coba dilihat ya, coba dilihat. Misalnya 5/6 misalnya. Oke, saya punya pecahan campuran 1/5/6. Jadi ini adalah bilangan utuh atau bilangan bulatnya, ini adalah penyebutnya, ini adalah pembilangnya, ini adalah penyebutnya. Oke. Kita mau rubah menjadi pecahan biasa. Jadi coba diperhatikan dengan baik ya, coba diperhatikan dengan baik. Caranya itu adalah penyebut ini kita kalikan ke bilangan utuh. Ini dikalikan, dikalikan. Oke, dikali. Oke. Kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan ini itu kita akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Berarti 6 dikali 1. Oke, 6 dikali 1. Hasilnya itu adalah 6 ya. Hasilnya adalah 6. Oke? Jadi hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan hasil 6 ini, hasil 6 ini itu kita tambahkan atau jumlahkan. Jadi ini dijumlahkan ya, dijumlahkan ke pembilang pecahan campuran tadi. 6 ditambah 5 itu hasilnya berapa? Sama dengan 11. Kita simpan menjadi pembilang di pecahan biasanya. Seperti itu. Nah, kita garis. Nah, penyebutnya kita ambilkan dari mana? Tetap sama tadi. Penyebutnya itu tinggal dipindahkan ya, tinggal dipindahkan. Nah, dengan begini kita sudah dapat pecahan biasanya itu adalah 11/6. Jadi pecahan biasa dari 1/5/6 itu adalah 11/6. Seperti itu. Jadi gampang ya, ini lebih gampang dari merubah dari pecahan biasa ke campuran. Jadi lebih gampang merubah pecahan campuran ke biasa daripada pecahan biasa ke campuran. Seperti itu. Oke. Untuk hari ini cukup itu dulu karena matematika itu panjang. Kita bertahap supaya tidak bingung ya. Jadi bertahap. Jadi hari ini cukup itu dulu, merubah pecahan biasa ke campuran ke biasa. Nanti pertemuan berikutnya kita pelajari cara menjumlah, mengurang pecahan biasa dan pecahan campuran. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.